atau secara terus-menerus dilakukan setiap hari, a day to day. Misalnya seperti kita bangun, kita tidur, ataupun kita makan. Daily activity ini bersifat sekarang. Dan jika kita ingin membuat kalimat dengan menggunakan daily activity, maka kita menggunakan verb 1. Karena daily activity ini adalah kegiatan yang sedang dilakukan, yang mau dilakukan, ataupun yang akan dilakukan. Misalnya seperti ini, tapi ini masih dalam kegiatan sehari-hari ya, namanya juga adalah daily activity atau kegiatan sehari-hari yang dilakukan setiap harinya. Misalnya seperti I want eat apple. I want eat apple. Dia menggunakan verb 1 karena in a day, yang artinya saya ingin makan apel hari ini. Jadi dia menggunakan verb 1. Kenapa dia menggunakan verb 1? Karena itu adalah kegiatan yang mau dilakukan oleh dia, dan itu juga masih termasuk dalam simple present tense. Dan simple present tense itu adalah dia menggunakan verb 1. Contohnya seperti misalnya they want play football today. Kenapa ini juga menggunakan verb 1? Karena ini adalah termasuk ke dalam kalimat yang sedang dilakukan, dan itu juga masuk dalam simple present tense. Jadi sebenarnya apa sih simple present tense ini? Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus ngerti dulu apa itu simple present tense. Simple present tense adalah sebuah tense atau form yang digunakan untuk kalimat yang akan dilakukan, yang mau dilakukan, ataupun yang sedang dilakukan. Jika kita ambil dalam contoh daily activity, misalnya I wake up at 6 o'clock. Ini artinya saya bangun jam 6 pagi. Ini adalah termasuk daily activity karena kita setiap hari bangun pagi. Dan juga misalnya seperti I go to school. Dan juga seperti I want sleep. Ini juga termasuk dalam daily activity. Jadi daily activity itu adalah kalimat yang dilakukan sehari-hari. Dan jika kita ingin membuat kalimat itu, kita juga bisa menggunakan simple present tense. Jadi apakah bisa jika kita membuat daily activity dengan simple past tense? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Bisa. Tidak. Bisa. Tidak. Karena daily activity ini adalah aktivitas yang kita lakukan sekarang, bukan yang kita lakukan masa lampau. Jadi jika daily activity ini adalah aktivitas yang kita lakukan sekarang, berarti itu menggunakan simple present tense. Jadi jika kita mau menggunakan simple past, itu tidak bisa. Misalnya kenapa nih tulisan apa sih? I wake up last night misalnya gitu. Nggak bisa, jadi nggak nyambung. Saya bangun kemarin malam. Dan malam itu jam berapa? Ini juga tidak spesifik gini. Jadi lebih enak jika kita menggunakan simple present tense, dan penggunaan simple present tense juga bisa membuat kita lebih mudah memahami kalimat tersebut.
Misalnya juga dalam supervision case juga ada yang namanya verb s or is. Kita juga sudah pernah jelaskan sebelumnya tentang s or is. Jadi misalnya kalau untuk she, he, and it. Jika and it. Dan jika subjeknya ada 3 ini, kita harus melihat ending dari verbnya itu apa. Misalnya seperti ch atau sh atau o atau x ataupun z. Itu jika ada verb yang berhubungan dengan kata seperti ini, maka itu menggunakan kalimat is. Ataupun misalnya seperti juga kurang satu ss dan juga ss itu menggunakan is. Bagaimana jika huruf tersebut konsonan plus y dan vokal plus y? Ini bagaimana dalam ini menggunakan apa? Ada yang tahu? Sepertinya udah lupa semua ya dengan simple present ini ya. Konsonan plus y. Jika ada kalimat yang berhubungan konsonan plus y, itu kalimat belakangnya yang ini akan di change to e and added es. Misalnya example like fly. L is a consonant. Jadi kita bisa mengganti y ini to es, to i plus s. Yang akhirnya akan menjadi flies. Misalnya juga seperti apa ya? Ini aja lah. Terus ada lagi vokal plus y. Vokal, jika kalimat vokal plus y kita menggunakan apa? S. That's right. Jika kalimat belakangnya menggunakan kata vokal, maka kita menggunakan s. Misalnya seperti try. A is a vocal. Dan kita menambahkan s di belakangnya karena dia ada y, jadi kita tambahkan s. Jadi praise. Setelah kita tahu ini, kita bisa dengan mudah membuat kata-kata dalam present. Misalnya seperti she goes to school. Atau juga bisa seperti he misses him. Kok him? Her harusnya. Dia jadi ini ntar him. Her. Atau juga bisa seperti misalnya he pass exam. Ini kurang ngantuk kata-katanya. He pass him exam. Dia melewatkan ujiannya. Yes. Jadi ini tambahkan is karena dia belakangnya ada ss. Dan juga misalnya seperti kita bikin yang vokal ya, contoh untuk kalimat vokal ya. Misalnya seperti he pray
to God. Atau juga bisa seperti ada bisa memberikan contoh? Saya ingin memberikan contoh. Bisa kira-kira Aurel plays in kindergarten. Place In kindergarten. Garden. Bisa. Karena Aurel itu termasuk dalam subjek she, karena dia menyangkut nama perempuan, jadi bisa saja seperti Aurel play, karena ini vokal jadi ketambahkan s, in kindergarten. Jadi dalam artinya Aurel bermain di taman kanak-kanak. Kenapa Aurel bermain taman kanak-kanak? Karena Aurel masih kanak-kanak. Jadi sebenarnya untuk membuat kalimat activity ini sebenarnya sangat mudah ya, karena itu kan adalah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, jadi tidak terlalu susah sih. Apalagi ini jika kan daily activity ini kan menggunakan simple present tense. Simple present tense juga termasuk ke dalam basic atau bisa disebut sebagai dasar dari, ada tahu coba semua tes ada berapa? 16 tenses. Seperti misalnya past tense, perfect continuous dan sebagainya. Dan ini adalah yang paling mudah karena dia tidak perlu misalnya menggunakan verb 2 seperti past tense ataupun verb 3 seperti misalnya perfect continuous. Dia hanya menggunakan verb 1 atau verb awal dari misalnya kayak verb 1, verb 2, verb 3 itu dari masih mudah dalam artian verb 1. Jadi juga misalnya seperti kita membuat contoh dari activity lain, coba saya masukkan tulis dulu. Coba tulis. Udah. Oke, saya menghapus papan tulis, jadi kita akan melanjutkan ke pembelajaran kita yaitu tentang daily activity. Jadi kita misalnya membuat daily activity misalnya seperti saya bangun tidur gitu, misalnya seperti ini. I wake up at 6 o'clock. Saya bangun jam 6 pagi. Jadi ini adalah sebuah aktivitas saya. Jika kalian ingin membuat daily activity sendiri, kalian bisa melakukan aktivitas yang kalian lakukan sendiri. Ini aktivitas saya saja. Saya misalnya bangun tiap hari itu jam 6 kecuali hari libur. Kalau hari libur bisa naik 2-3 jam. Jadi juga bisa misalnya seperti I take bath at 6 at 7 o'clock. Kita juga bisa seperti I take bath in bathroom. Atau juga bisa seperti I cooking in the kitchen. Ini adalah beberapa contoh dari activity yang biasa saya lakukan
misalnya saya bangun pagi jam 6, saya mandi jam 7, ataupun saya mandi di kamar mandi, ataupun saya memasak di dapur. Dan activity ini juga sebenarnya sangat simpel, karena activity ini adalah kegiatan yang kita lakukan selama sehari-hari yang biasa terus berulang dan terus berulang. Jika kita masukkan ke dalam simple present tense, misalnya sama sih, masih seperti yang itu, I wake up at 6 o'clock. Bagaimana jika kita masukkan subjek she, he, atau it? Misalnya seperti he take a bath at 9 o'clock. Itu juga bisa seperti misalnya kita menggunakan s atau is, bisa seperti she goes to school. Jadi pada dasarnya pembelajaran tentang lirik ini sangat simpel. Coba pas dulu sih. Maaf, Ada apa? itu kan I cooking in the kitchen. Harusnya kan nggak boleh pakai cooking karena kan kita pakai verb 1 untuk daily activity. Benar nggak, Pak? Tapi kan ini juga kan termasuk ke dalam ini, ke dalam aktivitas yang kita lakukan. Misalkan jadi juga kan bisa aja sih menjadi kata kerja jika ditambahkan plus ing, jadi kayak masak. Jika kita tambahkan ing jadi memasak. Kan kalau misalnya pakai in harus ditambah dengan to be. Kalau verb 1 doang dia nggak bisa ditambah in, kan, Pak? Berarti harus pakai dobi ya. Iya. Oke, nice idea. I like it. Jadi jika kita boleh menggunakan ing, betul sekali. I like your mind. Suka pemikiran. Oke, jadi selanjutnya jika kita menggunakan misalnya it nih, misalnya contohnya misalnya it apa ya? It. Menggunakan kata i, kita tidak menggunakan kata it ya, karena it itu untuk benda, dan benda kan tidak bisa melakukan sesuatu, yang bisa melakukannya hanyalah manusia. Makanya kita hanya menggunakan she and he dalam activity ini. Nah, seperti he goes to kitchen dan sebagainya. Dan juga dalam activity ini juga saya memang udah kayak simpel, jadi kayak kita hanya membuat kayak activity yang bisa kita lakukan saja. Dan saya rasa pembelajaran kita hari ini tentang daily activity sepertinya udah cukup lah untuk pembelajarannya untuk hari ini. Saya tutup. Terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini. Apa ada yang ingin mau bertanya? Oh ya, sebelum itu saya lupa, apakah ada yang ingin bertanya sebelum tutup video ini? Saya ingin bertanya, si he itu kan kata ganti nama orang kan, kata ganti orang ketiga. Apakah kalau misalnya kita menggunakan nama seorang tetap sama bentuk kalimatnya? Si he. Jika kita menggunakan nama orang misalnya seperti Aurel ya, tetap sama. Karena ini kan orang ini kan nama misalnya bisa dijadikan seperti bentuk kata ganti dari si. Udah jelas? Yes. Saya Ya. mau nanya,
Ini kan dari tadi yang diomongin yang si he it. Hmm. Kalau yang lain kayak misalnya they, we, terus you gitu, pemakaian verb satunya gimana? Kalau untuk Ayu Dewi itu masih tetap seperti biasa. Verbnya tetap verb 1. Nah, verb untuk misalnya kayak penambahan s or is itu hanya ada untuk kalimat she, he, it. Jadi jika kamu misalnya seperti I, you, they ataupun we itu masih tetap menggunakan verb 1 tanpa penambahan. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Oke, saya cukupkan videonya sampai di sini. Terima kasih bagi semua yang telah menonton. Terima kasih.